saya akan sedikit menceritakan panggilan hidup saya ya. Saya terlahir dari 5 bersaudara. Saya anak pertama dan ketika mau jadi suster itu sebenarnya ini cita-cita saya dari kecil. Dari saya usia 5 tahun. Dan itu saya belum kenal suster-suster FSGM. Saya kenalnya suster-suster SSPS. Dan ketika berjalannya waktu dan ketemu dengan para suster FSGM, itu panggilan saya semakin menyala gitu. Tetapi itu awalnya ketemu dengan para suster ya, karena itu saya masih SMP waktu itu para suster membuka komunitas di Atambua. Dan ketika sudah masuk masa SMA, panggilan itu redup. Ya, saya merasa tidak ada panggilan lagi dalam diri saya. Jadi pas waktu sudah masuk SMA kelas 3 itu sudah mulai merencanakan mau kuliah di mana, lalu apa yang akan saya buat gitu. Lalu singkat cerita, tiba-tiba ada telepon dari para suster, dari Suster Hendrika, karena waktu itu beliau mengetahui bahwa saya adalah aspiran kecil dan ingin menjadi suster. Saya mengatakan, suster saya sudah tidak mau jadi suster, saya bilang. Terus kata suster, ini tidak, kamu kesini ikut acara susteran hari ini itu bukan nanti kamu akan jadi suster, lihat-lihat saja dulu gitu. Dan ketika saya berkumpul dengan teman-teman aspiran, lalu menonton ya, melihat karya-karya FSGM, lalu melihat para suster yang ditayangkan di situ, timbul lagi rasa ingin menjadi seorang biarawati. Dan juga pengalaman saya bersama dengan para suster di komunitas Atambua itu ya, karena rumah saya itu 5 langkah dari biara. Jadi saya melihat awal pertama saya tertarik sekali dengan suster-suster FSGM itu karena satu, para susternya itu ramah, menyapa ya, terus ceria, semangat, dan yang pekerja keras. Itu yang menjadi menjadi awal pertama saya tertarik dengan para suster. Dan juga saya sangat tertarik dengan baju putih ya. Menurut saya para suster itu kalau pakai baju putih itu memancarkan sinarnya, cantik-cantik gitu. Dan akhirnya saya memutuskan untuk masuk FSGM. Dan meskipun ketika memutuskan untuk masuk FSGM, saya mengalami tantangan ya, ada sedikit tantangan dari orang tua. Sebenarnya bukan dari pihak keluarga, itu dari bapak gitu. Mereka tidak menyetujui saya untuk menjadi seorang suster karena saya anak pertama, dan di dalam bapak ibu tahu ya, kalau di bagian timur sana kan kalau anak perempuan, anak pertama itu berisnya mahal gitu. Jadi sayang kalau disuruh masuk suster. Itu dari keluarga bapak, tetapi dari mama sendiri mendukung, katanya kalau memang itu panggilan kamu, kenapa tidak nanti biar bapak mama yang meyakinkan, seperti itu. Dan saya berangkat ke sini tidak dengan restu bapak gitu. Bapak saya tidak merestui, lalu karena saya anak pertama dan apa yang saya tekadkan tuh harus terwujud gitu. Jadi ketika sampai di sini penerimaan mulai berproses, lalu penerimaan juga. Terus saya telepon ke rumah, bapak cuma bilang, oh ya sekarang kamu sudah jadi suster ya, profisiat gitu. Cuma itu saja kata-kata dari bapak. Lalu ketika 3 tahun setelahnya saya pulang untuk liburan tahun pertama itu, bapak saya melihat saya, terus itu pertama kali saya lihat bapak saya menangis untuk saya. Lihat air mata orang tua saya terus khusus untuk bapak ya, melihat saya menangis. Dan bapak
itu. Terus bapaknya pesan waktu itu, kami tidak pernah memaksa kamu untuk menjadi seorang biarawati. Kami tidak pernah menuntut kamu untuk begini dan begitu. Ini pilihanmu. Sudah kami beritahu bahwa menjadi seorang biarawati itu tidak mudah, tidak segampang kamu membalikan telapak tanganmu, gitu. Jadi apapun kesulitanmu, apapun yang akan tantangan apa yang akan kamu hadapi ke depan, ini karena pilihan hidupmu ya, kamu harus siap, gitu. Jadi para suster, bapak ibu, para romo, ketika di dalam perjalanan hidup saya, mulai ketika saya masuk untuk menjadi seorang biarawati hingga saat ini, ketika saya mengalami tantangan, kesulitan, bahkan ada rasa kepingin menyerah dan putus asa, tetapi saya tidak pernah mengeluarkan kata ingin pulang. Kata ingin pulang itu hanya untuk bercandaan saja, gitu. Tetapi kalau sampai di depan pemimpin, sampai di depan Viko, itu tuh saya tidak berani mengatakan, karena menurut saya ini adalah pilihan hidup saya, dan apapun pilihan saya harus siap dengan konsekuensi yang ada, gitu gitu Bapak Ibu. Dan juga ya, terima kasih. Di sini saya ingin mengucapkan banyak terima kasih banyak atas segala bentuk cinta, dukungan, perhatian, doa, dan semua yang saya dapat ya dari semuanya. Dari awal saya bertugas di sini, terima kasih untuk sapaan-sapaannya, dukungan, motivasi, dan juga mulai dari bulan Agustus kemarin saya mengikuti persiapan Kaul Kekal di Roncari, lalu di Pringsewu. Terima kasih, perjalanan panjang membuat saya seluruh refleksi dan juga proses-proses yang saya alami, saya percaya saya didoakan, sehingga dari awal persiapan itu ketika ada teman-teman yang sakit, saya selalu sehat. Saya yakin saya didoakan dari sini semua, dan doa-doanya manjur. Terima kasih banyak, dan terima kasih juga atas doa dan dukungannya, sehingga melalui proses yang panjang, banyak tantangan yang terkadang membuat saya ingin menyerah, tetapi berkat rahmat Tuhan melalui kehadiran Bapak Ibu, para suster, para romo, dan saudara-saudari yang ada di sini, membuat saya tetap mantap untuk menapaki panggilan Tuhan dan bersedia untuk menjawab panggilan Tuhan dengan mantap. Dan kata-kata Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Ini yang saya temukan juga ketika saya berani untuk mengatakan iya untuk profesi kekal. Jadi tadi sudah dijelaskan begitu bagus oleh Romo Bambang. Terima kasih Romo, membuat saya semakin mencintai moto ini. Karena saya memang mengagumi Bunda Maria, dan moto ini saya kagumi, tapi saya tidak berani untuk mengambil menjadi moto karena menurut saya ini terlalu berat, gitu. Karena ya dari saya sendiri, saya belum bisa melepaskan kehendak-kehendak yang ada dalam diri saya. Saya kurang rendah hati dan juga kurang totalitas di dalam memberikan diri saya kepada Tuhan. Namun ketika saya berani untuk mengatakan ya untuk berprofesi kekal, saya berani untuk mengambil moto ini karena menurut saya dengan menyerahkan diri seutuhnya kepada Tuhan, lalu mengikuti apa yang Tuhan mau dalam hidup saya yakin berkatnya akan melimpah dalam hidup saya. Dan berkat yang nyata saya terima itu pada hari ini, para suster. Dan terima kasih untuk perayaan Ekaristi, doa, kado, terus rangkaian dekorasi, terus terima kasih banyak untuk kornya yang luar biasa. Terima kasih, saya tidak menyangka. Saya merasa siapa sih saya ini, kalau tidak jadi suster saya tidak mungkin akan disiapin kor yang luar biasa. Terima kasih. Ini malah suara-suara malaikat. Terima kasih banyak.
mencintai panggilan saya, semakin mantap dan setia untuk mengikuti Tuhan. Dan saya tetap memohon doa ya dari semuanya untuk perjalanan panggilan saya. Saya merasa ini baru awal bagi saya, maka doa dan dukungan dari para suster, para romo, bapak, ibu, dan saudara-saudari sekalian itu sangat saya butuhkan untuk perjalanan saya. Dan saya akan senantiasa membawa para suster, para romo, bapak, ibu, dan saudara-saudari sekalian di dalam setiap doa-doa saya. Dan sekali lagi saya mengucapkan syukur dan terima kasih banyak.